Kita lihat soal yang pertama. Luas persegi panjang terbesar yang dapat dibuat dalam daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan setengah X kuadrat dan Y sama dengan adalah titik-titik satuan luas. Oke, ini adalah soal SIMAK UI dan kita mencoba membahasnya bagaimana menganalisisnya ya. Oke, pada soal ini ada beberapa kata kunci yang kita harus analisis ya. Yang pertama adalah luas persegi panjang terbesar. Yang ini ya. Ada kata terbesar. Berarti bicara maksimum minimum. Ya. Kalau dikatakan terbesar atau istilahnya fungsi maksimum atau minimum, maka kita dapatkan adalah turunan pertama sama dengan 0. Betul ya? Itu dulu yang pertama. Lalu yang kedua di sini ada kurva. Ya, di sini ada kurva. Ya, di sini ada kurva. Sehingga kita harus menggambarnya dulu, ya, menggambarnya dulu. Kurva Y sama dengan setengah X kuadrat dan garis Y sama dengan 6. Itu dulu jelas ya. Y sama dengan setengah X kuadrat dan Y sama dengan 6. Ini adalah dua hal yang harus digambar dulu. Oke, yuk kita gambar dulu. Yang pertama, kurva Y sama dengan setengah X kuadrat itu seperti apa? Nah, di sini saya sudah buat sketsanya, perhatikan. Ya, ini adalah kurva Y sama dengan setengah X kuadrat. Ya, ini adalah kurva Y sama dengan setengah X kuadrat. Jelasnya di sini ya. Ya, ini adalah Y sama dengan setengah X kuadrat. Kalian bisa sketsa sendiri, bisa ya. Ya, nggak usah ragu-ragu. Ini adalah setengah X kuadrat. Oke, nah, kalau kita lihat di sini, kurva ini simetris ya. Lalu bagaimana dengan garis Y sama dengan 6? Kita gambarkan Y sama dengan 6. Nah, ini dia Y sama dengan 6. Jelas ya, ini adalah Y sama dengan 6. Nah, Y sama dengan 6. Jadi berupa garis lurus ya. Oke. Nah, di sini dikatakan luas persegi panjang. Jadi maksudnya itu seperti apa? Tentunya kalau kita gambar persegi panjang, kita bisa gambarkan seperti berikut. Perhatikan ya. Nah, saya ambil garis dari atas ke bawah. Saya ambil garis dari atas ke bawah. Terjadilah titik potong. Betul? Terjadi titik potong di dua titik kiri dan kanan. Sehingga kita bisa tarik garis secara mendatar lagi. Jelas ya? Nah, itu dia persegi panjang yang dimaksud. Oke, sehingga kita lihat daerahnya seperti ini. Oke, jelas ya? Saya ulangi ya, daerah yang dimaksud adalah ini. Oke, nah di sini kita melakukan beberapa analisis, ya, beberapa analisis kita lakukan. Yang pertama adalah, misalkan kita katakan ini titik A, ini titik A, ini titik B, nah, ini titik C, dan ini titik D, ya. Jadi ada titik A, B, C, D, ya. Dan misalkan ini kita anggap sebagai minus A. Berarti ini adalah A. Setuju ya? A sebelah kiri dan A sebelah kanan. Ingat, ini Y sama dengan setengah X kuadrat adalah kurva simetris. Ya. Dan titik ini kita anggap, titik A kita anggap A, B. Ya, A, B. Berarti kita anggap di sini adalah B.
Berarti untuk koordinat B adalah min A, B. Gitu ya, ulangi ya. Titik atau koordinat A, koordinat titik A adalah A, B. Berarti koordinat titik B adalah min A, B. Oke. Nah, sehingga kita dapatkan di sini bahwa panjang persegi panjang ini, panjangnya adalah dari sini. Kalau kita tarik garis, panjangnya adalah ini. Betul, ini adalah panjang. Dan lebarnya adalah ini. Oke, jelas ya? Berarti di sini kita dapatkan suatu keterangan, ya, di sini kita dapatkan keterangan bahwa A ke B adalah panjang, ya, panjang. Dan D ke A atau A ke D kita anggap sebagai lebar. Oke? Jadi panjang kali lebar. Jelas ya? Nah, pertanyaannya adalah begini. Bagaimana cara menentukan DA? Bagaimana cara menentukan DA? Oke? Nah, caranya sangat mudah. Kalau yang ini kita anggap sebagai B, ya, karena dari sini ke sini adalah B. Oke, jelas? Maka kita dapat ambil kesimpulan bahwa DA adalah 6 dikurang B. Sampai sini jelas? Saya ulangi ya, saya ulangi nih, ya. Perhatikan, saya ulangi. Saya ulangi sekali lagi, perhatikan. Lihat di sini. Oke. Tinggi dari titik A ke bawah, ya. Tinggi dari titik A ke bawah yang ini adalah B. Betul ya? Karena ini adalah tingginya juga B. Betul ya? Oke. Ini adalah B. Berarti otomatis D ke A adalah 6 dikurang B. Itu ya. Karena di sini 6. Oke. Jelas ya? Oke. Berarti lebar dari persegi panjang ABCD adalah 6 dikurang B. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan dulu. Ya, perhatikan di sini. Saya akan coba analisis supaya kalian mengerti. Oke. Nah, untuk Y sama dengan setengah dikali X kuadrat, ya. Untuk Y sama dengan setengah X kuadrat, ya. Pada titik A dengan titik A, B, betul? A, B, maka kita bisa tuliskan bahwa A sebagai X, B sebagai Y, sehingga B sama dengan setengah dikali A kuadrat. Lihat ya, B sama dengan setengah A kuadrat. Oke, sehingga kita dapat kesimpulan, ya, persegi panjang dengan lebar sama dengan 6 dikurang B, ya, kita bisa tuliskan 6 dikurang setengah A kuadrat. Ya, jadi lebar dari persegi panjang adalah 6 dikurang setengah A kuadrat. Nah, sehingga untuk luas persegi panjang ABCD, ya, kita bisa katakan apa? Sama dengan panjang dikali lebar. Panjangnya apa? Nah, kalau kita lihat, karena dibatasi min A di sebelah kiri dan A di sebelah kanan, berarti panjangnya adalah 2A. Betul?
Dan lebarnya kita masukkan adalah 6 dikurang setengah A kuadrat. 6 dikurang setengah A kuadrat. Sampai sini ya. Sehingga kita dapatkan bahwa luasnya adalah dengan cara aljabar ya, seperti ini. Kita dapatkan 12A dikurang A pangkat 3. Nah, ini dia luas dari persegi panjang ABCD. Oke, nah di awal tadi saya sudah sebut bahwa di sini ada kata-kata luas maksimum atau terbesarnya. Oke, luas terbesar atau maksimumnya. Ya. Sehingga ingat, luas persegi panjang, ya, luas persegi panjang ABCD, ABCD akan maksimum, ya, akan maksimum, ya, akan maksimum, ya, dengan syarat apa? Masih ingat? Yaitu apa? Luas dengan turunan pertama sama dengan 0. Ingat ya fungsinya. Sehingga jika L sama dengan 12A min A pangkat 3, maka kita akan dapatkan L aksen atau turunan pertamanya adalah 12 min 3A kuadrat. Nah, dipenuhi dengan L aksennya sama dengan 0. Seperti 12 min 3A kuadrat. Oke. Nah, kita lanjutkan, berarti apa? 12 sama dengan 3A kuadrat atau A kuadrat sama dengan 4. Maka kita dapatkan A sama dengan plus minus akar 4. Atau kita dapatkan A-nya adalah plus minus 2. Nah, itu dia. Jadi A-nya 2. Oke. Kalau begitu, dengan bahwa A sama dengan 2, ya kan di sini kan ada A min 2 dan A plus 2. Kita ambil yang positifnya saja. Oke. Dengan fungsi luas sama dengan 12A min A pangkat 3, kita masukkan A-nya, 12 dikali 2 dikurang 2 pangkat 3. Maka kita akan dapatkan 24 dikurang 8. Jadi kita akan dapatkan 16 satuan luas. Ya. Jadi luas maksimumnya adalah 6 satuan luas. Oke, ini dia cara menyelesaikan soal ini pada soal SIMAK UI. Oke, kita lihat soal yang kedua. Oke. Ya, ini dia soal yang kedua tentang soal limit. Oke, limit X mendekati hingga dari akar X per akar X tambah akar X dan seterusnya ini ya. Oke, akar X per akar X tambah akar X lagi. Oke. Oke, nah ini soal yang sangat mudah. Oke. Konsep limit itu kan sangat mudah pada limit X hingga, betul ya? Betul? Limit X mendekati hingga, ya, hingga dengan AX pangkat M ditambah B X pangkat M-1 dan seterusnya, ya, per P X pangkat N ditambah
Q X pangkat N-1 ditambah seterusnya, ya. Cuma ada 3 kemungkinan, ya. Jika M lebih besar dari N, maka hasil limitnya adalah tak hingga. Oke. Jika M kurang dari N atau lebih kecil, ya M lebih kecil dari N, maka hasil limitnya adalah 0. Sedangkan jika pangkat M sama dengan N, maka hasil limitnya adalah koefisien per koefisiennya, yaitu koefisien pangkat tertingginya. Maka kita tuliskan A per P. Lihat ya. Nah, kalau kita lihat di sini, pada atasnya ini pangkat tertingginya adalah pangkat setengah. Demikian juga yang di bawah ini, pangkat tertingginya adalah pangkat setengah. Yang ini nggak usah diperdulikan, karena makin kecil. Ya, akar dalam akar, ya makin kecil dong. Betul nggak? Jadi kita bisa simpulkan bahwa apa? Pangkatnya sama. Ya kan? Jadi limit X mendekati tak hingga. Yang atas kita tulis akar X, yang bawah juga kita tulis akar X. Ya, jadi pangkatnya sama, yaitu pangkat setengah, pangkat setengah. Nah, hasil limitnya adalah koefisiennya. Nih. Berarti koefisiennya adalah 1/1. Jadi hasilnya adalah 1. Jadi hasil limitnya adalah 1. Sangat mudah ya. Ini dia soal tentang limit.